Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Nah, bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu dengan ucapan atau melalui tindakan. Nah, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di pembelajaran kelima ya, subtema 3, tema 1. Apa yang akan dipelajari? Nah, yang akan kita pelajari adalah mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan atau diperhatikan saat pementasan tari. Nah, setelah kalian hafal gerakan tari, kalian siap untuk mementaskan tari tersebut ya. Apa itu pementasan? Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Ya, Pak Guru ulangi. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Jadi dalam pementasan pasti ada penontonnya. Ya, pementasan bisa pementasan seni tari, pementasan musik, pementasan drama, atau pementasan lainnya seperti pementasan karya seni patung, pementasan lukisan, dan lain sebagainya. Nah, apa ya hal yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tarian? Yang pertama adalah gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Nah ya, sebelum pementasan dimulai, kalian harus hafal dulu gerakan-gerakannya ya, gerakan-gerakan tariannya, supaya ketika dipentaskan kalian sudah bisa sudah hafal ya. Jadi nanti penonton akan terhibur dengan tarian kalian. Dan yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Pastilah dalam sebuah tarian menggunakan kostum dan alat-alat lainnya yang mendukung pementasan tarian. Nah, itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum acara pementasan dimulai. Jadi ketika pementasan dimulai, semua itu sudah siap. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari atau ketika tari berlangsung adalah yang pertama, gerakan dan teknik menari. Ya, yang paling penting adalah gerakan dan teknik menarinya. Gerakan dan teknik menari itu ada beberapa poin. Yang A, semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Maksudnya bagaimana ya? Nah, pasti sebelum pementasan kalian sudah berlatih gerakan-gerakan tarian tersebut. Jadi semua gerakan saat pementasan sebuah tarian itu harus sesuai dengan ketentuan tarian yang ada ya. Yang B, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan ya. Ada saatnya kaki harus membuka lebar ya, kepala digelengkan, dan lain sebagainya. Itu namanya sikap tubuh. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan irama musik pengiring ya, agar tarian itu lebih indah. Dan yang keempat adalah gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmoni.
tempo itu adalah cepat lambatnya. Nah, jadi cepat lambatnya tarian atau gerakan itu harus sesuai dengan musik ya, atau sesuai dengan ketukannya, sehingga tarian yang ditampilkan itu harmoni ya. Harmoni itu pas, tidak terburu-buru dan juga tidak terlalu lambat. Nah, hal yang kedua saat pementasan tarian yang paling penting juga adalah ekspresi. Ekspresi itu apa ya? Nah, ekspresi berarti adalah raut wajah ya. Bagaimana ya raut wajah kita saat menari? Sebagai contoh, pada gambar ada sebuah tarian dari Bali, yaitu tari kecak. Orang yang menari kecak itu akan menampilkan sebuah ekspresi, adalah ekspresi seperti orang yang sedang marah ya. Nah, itu karena ekspresi dalam tarian kecak itu sengaja dibuat seperti itu. Nah, tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian sehingga pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Ya, itu adalah dua hal yang penting saat pementasan tarian berlangsung. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman itu di setiap daerah meliputi ada suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan juga agama. Yuk coba kalian cari baik itu di buku atau melalui internet tentang keragaman dari setiap daerah yang meliputi tadi ya. Ada suku, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan juga agamanya. Contoh keragaman daerah asal di Jawa Tengah ya. Coba kalian lihat pada peta, yang berwarna pink itu adalah kota dan yang hijau adalah kabupaten. Sedangkan lingkaran berwarna ungu adalah ibu kota kabupatennya. Daerah Jawa Tengah memiliki bahasa daerah berupa bahasa Jawa. Rumah adatnya adalah joglo. Senjata tradisionalnya adalah keris. Alat musik tradisionalnya berupa gamelan. Nah ya, itu tadi contoh keragaman yang dimiliki oleh daerah Provinsi Jawa Tengah. Sekarang coba kalian cari keragaman daerah dari tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari 3 atau 5 saja ya. Nanti tuliskan di buku tugasmu, kemudian kumpulkan atau difoto dan dikirimkan kepada guru kelasmu. Tetap semangat belajar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.